Halo guys, welcome back to KD Universe. Wah, kali ini bakalan seru banget guys. Gimana tidak, Babang Oyen? Di episode 114 ini, Babang Oyen bakal full power bertarung melawan pelindungku. Bahkan dia mengalahkan 3 tetua Tojong. Gila gak tuh? 4 musuh dia kalahkan sekaligus. Tetapi dia kira-kira akan muncul sosok musuh yang sangat mengerikan dan sangat kuat guys. Bahkan dia lebih kuat daripada si Pak Tua Tianhu. Siapakah sosok itu? Langsung saja, gak perlu basa-basi lagi. Kita masuk ke intro ya guys. Kita melanjutkan keseruan dari pertarungan Xiao Yan melawan pelindung Wu. Sang pelindung Wu yang masih tidak menyangka ketika melihat perubahan api Xiao Yan yang mencapai ke tingkat 3. Kekuatannya meluap-luap. Sampai langit aja itu terus bergemuruh penuh akan petir. Keren sekali. Segera Xiao Yan bersiap dan keluar. Kecepatan begitu tinggi langsung melesat. Pertarungan antar mereka berdua pun kembali berlanjut. Kali ini jauh lebih sengit daripada yang sebelum-sebelumnya guys. Xiao Yan berniat memastikan akan membantai pelindung Wu hari ini juga. Tapi pelindung Wu tahu, kekuatan perubahan Xiao Yan itu tidak akan bertahan lama. Ujung-ujungnya pasti akan kembali ke bentuk normal lagi. Apakah waktu akan cukup untuk Xiao Yan membantai pelindung Wu atau malah sebaliknya guys? Dalam hal kekuatan, Xiao Yan jauh lebih unggul membuat pelindung Wu itu terus terpental sampai menabrak beberapa gunung tanpa henti. Bukan cuma kekuatan, bahkan kecepatan pun pelindung Wu tidak bisa mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan seorang diri mampu mengimbangi seorang Tojong bintang 8. Kuat sekali. Pelindung Wu dipentalkan untuk kedua kalinya guys. Dia tidak percaya akan kalah dari seorang bocah seperti Xiao Yan. Segera kekuatan rahasia pun dikeluarkan. Kekuatan rantai jiwa putih membentuk sosok ular raksasa yang berwarna ungu. Sementara abang kita Xiao Yan mengadu ular tersebut menggunakan tebasan pedang beratnya. Tidak cukup, dia akhirnya menggunakan 6 jalur api dan keluar. Ular rantai berhasil diserang sampai hampir meledak. Pelindung Wu kembali menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan susulan. Xiao Yan akhirnya menggunakan segel pembelah gunung. Belum selesai, segel pembalik lautan dari belakang juga dia lancarkan. Maka auto hancurlah ular raksasa itu terkena 2 serangan pamungkasnya Xiao Yan. Kehancuran dari ular rantai juga membuat pelindung Wu terluka parah. Dia mencoba kabur tetapi langsung Xiao Yan cegat dengan Buddha Lotus Flame miliknya guys. Sehingga keluar. Ledakan besar pun terjadi. Apakah Xiao Yan sang Tojong bintang 2 berhasil mengalahkan pelindung Wu yang berada di bintang 8? Orang-orang dari lembah sungai es mereka penasaran sekaligus menyesal sudah meremehkan bocah ini. Kalau dibiarkan semakin lama, mungkin akan membahayakan lembah mereka nanti. Harus dihabisi secepatnya. Sementara Xiao Yan yang kewalahan, nasib untung tubuhnya sudah ditempa dengan berbagai macam harta dan pil. Kalau tidak, pasti tubuhnya tidak akan mampu menahan perubahan api tingkat 3 ini. Wadidaw. Tapi sabar dulu guys, ternyata pelindung Wu itu masih belum mati. Walaupun dia sekarat, tetapi dia masih bisa bertahan. Xiao Yan dengan kecepatan tinggi ingin menghabisinya, tapi tiba-tiba muncul si Tianshe yang menahan tinjunya. Aduh, sial sekali.
Pelindung Wu akan mengirimkan sinyal supaya orang-orang kuat dari Istana Jiwa datang. Sementara Tianshi bersama dengan kedua tetua lain akan menahan Xiao Yan di sini. Kedua tetua itu adalah Ping Xuan dan Ping Huang. Sekarang Xiao Yan harus menghadapi 3 orang guys. Satunya di puncak Taozhong, duanya lagi di Taozhong tingkat biasa. Ini bakalan sengit. 3 lawan 1 lawan bocah guys. Gimana ceritanya coba? Xiao Yan mengeluarkan semacam rantai merah. Yes, ini adalah metode 5 putaran api yang Xiao Yan dapatkan. Dia sudah mencapai ke tingkat yang cukup tinggi. Langsung memanggil total 5 monster dari dalam sana. Keren sekali. Kelima monster api pun menyebar, membentuk semacam formasi pembantai yang sangat kuat. Ketiga tetua lembah sungai es berusaha membentuk pelindung. Mereka terus bertahan dari formasi ini. Tetapi Xiao Yan memperkuat formasi miliknya guys. Pembakaran yang terjadi di dalam formasi ini sangatlah kuat. Perlahan pelindung tetua lembah sungai es itu mulai retak. Tidak ada pilihan, kedua tetua mengalirkan kekuatan mereka sepenuhnya kepada Tianshi. Karena Tianshi berniat ingin membantai Xiao Yan dengan satu serangan pamungkasnya. Segera dia memunculkan busur raksasa guys. Wah, ini bahaya nih. Sementara Xiao Yan membentuk 2 tangan raksasa dan tua. Ketika panah dilancarkan, Xiao Yan berusaha menangkap panah itu. Adu kekuatan terjadi begitu dahsyat, sedikit lagi mencapai ke tubuhnya Xiao Yan. Sialnya di satu sisi, metode perubahan apinya sudah mau habis waktu. Ditambah tangan sebelah kirinya itu mulai membeku guys. Waduh, Tianshi memperkuat serangannya dan tuar. Mengira Xiao Yan sudah mati, tetapi tiba-tiba dia muncul sambil melemparkan budak Lotus Flame-nya, langsung mengenai tubuh telaknya Tianshi dan tuar. Ledakan besar kembali terjadi seperti bom guys. Tianshi pun terjatuh ke gunung yang cukup jauh bersama dengan kedua tetua lainnya. Mereka pasti tidak sadarkan diri untuk waktu yang cukup lama. Tetapi setelah semua pertarungan panjang dan serangan terkuatnya, Xiao Yan pun kehabisan tenaga. Perubahan apinya pun juga ikutan menghilang. Orang-orang dari klan Ye, mereka mulai percaya kata-kata dari Xinlan yang mengatakan kalau Xiao Yan akan menjadi penyelamat dari klan Ye mereka. Gimana tidak? Puncak Taozhong dan 2 Taozhong biasa aja bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri guys. Di usia masih begitu muda. Kita tinggal menunggu waktu sampai Xiao Yan mencapai ke puncak Rana nih. Xiao Yan segera melirik ke arah pelindung Wu yang sedang sibuk mengirimkan sinyal. Dia pengen melancarkan serangan, tapi di satu sisi tiba-tiba dia merasakan sakit luar biasa dari dalam tubuhnya. Ini pasti efek dari penggunaan terlalu banyak kekuatan guys. Tubuhnya pun mulai tidak mampu bertahan. Wadidaw. Kesadaran Xiao Yan juga sudah mulai menipis, tetapi dia masih berusaha menghampiri ke hadapan pelindung Wu. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu, kata Xiao Yan. Segera dia menangkap dirinya dengan api Heart Flame. Karena tubuhnya ini berbentuk jiwa guys, jadi harus menggunakan api Heart Flame. Masih sempat-sempatnya pelindung Wu mengancam kalau dia dihabisi, maka gurunya Xiao Yan akan disiksa sampai meninggoy. Xiao Yan sedari awal juga tahu pasti gurunya udah tersiksa, sangat parah tentunya di dalam istana jiwa. Bahkan kalau menghabisi pelindung Wu sebanyak 10.000 kali pun, itu gak bakal cukup meredakan rasa sakit dan tersiksa dari gurunya Xiao Yan. Xiao Yan pun berniat membantainya sekarang juga guys. Tapi Tian Xuanzi memastikan lembah sungai esnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan Xiao Yan dan teman-temannya akan dibantai habis. Waduh. Namun tiba-tiba muncullah retakan dari atas langit yang mengatakan, siapa bilang orang dari aula jiwaku bisa ditangkap begitu saja? Tentu tidak semudah itu dan tuar.
muncullah 7 sosok kuat dari atas langit yang tampaknya kuat-kuat semua guys. Yang berada di tengah itu adalah ketuanya dan sudah berada di Toujun Bintang 2. Wah, ini bahaya nih. Lebih kuat daripada Pak Tua Tianhuo. Sang ketua dipanggil juga sebagai Qing Hai Junze. Tidak menyangka dia bakal muncul di sini. Kebetulan Tuan Qing Hai sedang dikirimkan memiliki misi di dekat sini. Tapi dia tiba-tiba mendapatkan pesan darurat yang dikirimkan oleh pelindung Wu tadi guys. Jadi segera dia datang ke sini. Waduh. Xiao Yan segera menyimpan jiwa pelindung Wu ke dalam botol. Qing Hai Junze dengan kecepatan tinggi ingin menangkap Xiao Yan. Masalahnya di satu sisi, senior Tianhuo itu sedang sibuk bertarung melawan Tian Xuanze. Dia tidak bisa membantu Xiao Yan sehingga tuar. Xiao Yan pun ditangkap dengan teknik khusus dari Istana Jiwa. Wah, ini bencana nih. Xiao Yan walaupun mati, dia tidak akan mudah ditangkap begitu saja. Minimal musuhnya harus dilukai parah. Segera dia mengeluarkan kedua api surgawinya, mengumpulkan energi api dan digabungkan kembali. Dia berusaha meloloskan diri dari genggamannya ini guys. Waduh. Saat Xiao Yan hampir tertangkap, tiba-tiba tuar. Muncul ledakannya begitu besar guys, yang ternyata siapa hayo? Itu adalah Xiao Yixian yang sudah menyempurnakan racun di dalam tubuhnya. Akhirnya wanitaku sembuh ya guys ya. Hehe. Tapi sekarang tampilannya agak sedikit berbeda, semakin cantik, semakin anggun, dan tentunya semakin kuat dong. Hihi, mantap. Wah, kira-kira dia berada di tingkat apa sekarang ya guys? Mimin jadi kepo nih. Apa jangan-jangan langsung masuk ke Toujun pula? Jadi keren banget asli. So, mari kita lihat di bagai spoiler untuk episode 115. Kalian jangan buru-buru dulu dong, karena ini bakalan seru. Atau jangan-jangan Mimin ada yang spoiler aja ya guys. Spoiler video khusus pertarungan Xiao Yan melawan si pelindung baru, yaitu Qing Hai Junze yang sangat kuat. Ini pasti seru nih. Oke, sedikit cuplikan dulu. Jadi di episode selanjutnya, si Xiao Yan dan Pak Tua Tianhuo bekerja sama dengan si Yixian untuk bertarung melawan para musuh. Tapi, wah ini bencana parah nih. Tiba-tiba muncul lagi kelompok lain yang menyerang kelompoknya Xiao Yan. Yang ternyata itu adalah si Ping He, ketua dari lembah sungai es yang membawa anak buahnya. Sehingga terjadilah pertarungan super sengit di antara mereka yang sangat seru. Apalagi si senior Tianhuo dan Xiao Yan, mereka mulai kalah nih. Namun, nggak lama dari itu, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang ternyata berada di pihaknya Xiao Yan. Ya, kalau kalian perhatikan dari bajunya harusnya udah tahu lah ya itu siapa. Hehe. Itu adalah wanitanya Xiao Yan atau wanitanya Mimin yang tidak lain adalah Sun Er. Sun Er guys, akhirnya muncul juga ya guys. Yes. Kita tunggu lagi di part 115 BTTH Battle Through the Heavens Season 5 yang akan rilis lagi di minggu depan. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.